Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Konafa, SPD. Di sini saya selaku pengampu guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Kayen, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PET2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan mengajar di kelas 10 fase E12 dengan materi hikmah dan manfaat Syu'abul Iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Masih. Oke, tadi salamnya tidak kedengar sama Pak Arif. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita hari ini ketemunya siang, oke. Biar kita lebih semangat. Teman-teman nggak asing ya dengan salah satu tepuk, namanya tepuk semangat. Kita coba ya, biar kita tambah semangat. Oke, tepuk semangat. Oke, apa kabar hari ini? Baik ya, tidak ada yang sakit ya? Sakit. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kenapa-napa. Oke, sebelum kita pembelajaran seperti biasa, silakan dirapikan terlebih dahulu. Dilihat kanan kirinya yang belum rapi. Ya, dirapikan dulu bajunya, jilbabnya. Oke, pecinya dirapikan semuanya. Oke, sebelum kita materi, kita pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Biasanya yang memimpin doa Maida. Silakan bisa dipimpin doa terlebih dahulu, Mas Maida. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah nihil. Adinda hadir. Alif hadir. Alif Ramadan hadir. Sofianti hadir. Tadasi Maida. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang materi Syu'abul Iman. Ya, masih ingat materinya? Masih. Coba salah satu menyampaikan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Coba angkat tangan. Maida. Ya, silahkan. Apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Tentang Syu'abul Iman. Apa aja? Bagaimana merupakan mendorong dan mengukur bagi amal soleh manusia
bagiannya lebih tinggi daripada yang lain. Syu'abul iman. Oke. Berikutnya pengertian syu'abul iman, kemudian apa lagi? Syu'abul iman adalah cabang-cabang dari keimanan. Oke. Selain syu'abul iman tentang apa? Selain syu'abul iman yang dibahas kemarin yaitu mengenai jenis-jenis syu'abul iman. Macam-macam syu'abul iman. Ya, Pak Arif ingin menyampaikan tentang capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, ya. Dengan kalian nanti mempelajari tentang hikmah dan manfaat syu'abul iman, ya, yang paling pokok harus dapat membiasakan, ya, membiasakan sikap-sikap yang terkait dengan syu'abul iman, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Oke. Dan beberapa materi sudah kita presentasikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bisa diperhatikan hikmah dan manfaat syu'abul iman. Ini termasuk pertemuan yang di bab 2. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. Yang pertama adalah menyadarkan bahwa iman mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan hanya ibadah ritual. Jadi kalau selama ini kita tahu kalau kita berbicara masalah iman, ya, itu kan bayangannya pasti sholat, ya enggak? Puasa, kemudian ibadah. Pokoknya iman itu ibadah. Ternyata tidak, ya. Aspeknya banyak sekali dalam kehidupan kita, tidak hanya kita dengan Allah. Yang kedua, membentuk kepribadian muslim yang utuh, seimbang antara hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Syu'abul iman juga mengatur bagaimana hubungan kita selain kita dengan Allah juga dengan manusia. Bagaimana kita menjaga lisan, ya, berarti kaitannya dengan lisan. Bagaimana kita berbuat baik kepada antar manusia, berarti kaitannya dengan amal dan perbuatan. Berikutnya, mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik karena sadar akan nilai iman dalam setiap tindakan, ya. Maka kemarin sudah kita bahas, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu beda. Dengan komunikasi pun jelas beda. Ya, ngantuk? Enggak. Oke. Menumbuhkan rasa syukur, sabar, dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Nah, nanti poin-poin ini akan kita pelajari dalam bentuk cooperative learning. Kita nanti berpasang-pasang mencari pasangannya. Kemudian melatih mengendalikan diri agar tidak mudah tergoda oleh hal-hal buruk, ya. Ada yang punya pacar? Pasti ada dong. Ada yang punya pacar enggak? Enggak salah. Ada ya, pokoknya ada. Pacaran itu baik atau buruk? Kalau hal yang buruk harus dilakukan atau ditinggalkan? Yakin? Yakin? Semoga Pak Arif percaya dengan kalian, ya. Ditinggalkan tenang. Berikutnya, membentuk masyarakat yang harmonis. Oke, kalau dalam sebuah masyarakatnya kebanyakan adalah orang-orang yang beriman, mengamalkan imannya dengan sepenuh hati, maka jamin di sebuah kelompok tersebut harmonis, pasti, ya. Saling husnudon, tidak saling suudon. Di kelas pun sama aja. Jadi syaratnya kelas itu harmonis, satu, harus saling berbaik sangka. Pokoknya sejelek apapun, sehina apapun, ya, sejelek apapun menurut mereka, kita harus memandang mereka dengan kacamata kasih sayang, ya. Meskipun katanya mereka cah iki bla 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 bla, tapi kita enggak, kita husnudon sangka. Maka antar teman, antar warga saling berbaik sangka, pasti harmonis.
bukan sebaliknya. Ya, saling tuduh menuduh, mencurigai, fitnah sana sih, sana sini. Oke, kemudian berikutnya menjadi pedoman dalam mengambil keputusan yang baik dan benar, mengantarkan seseorang pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dah, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Pak Arif punya satu video, silakan diperhatikan. Nanti saya tunjuk makna dan makna dan apa ya? Kayak hikmah gitu loh, pesannya ya. Makna dan pesan dalam video tersebut apa? Akan disimak tersebut. Awalnya kering. Sekarang dia sudah sekolah. Ya, awalnya dia mengemis ya. Ya, yang tadi kering sudah menghijau pas bunganya. Ya, itu videonya singkat, tapi ketika kita bisa memahami maknanya itu sangat luar biasa. Oke, saya butuh 1-2 di antara teman-teman yang mau menjelaskan tentang video tersebut, ya, pesan dan maknanya seperti apa? Saya. Brilian, yuk silakan. Jadi tadi pesan dan berdiri. Makna. Jadi pesan yang bisa kita ambil yaitu dari sekecil apapun perbuatan yang telah kita lakukan, itu akan membuahkan hasil. Contohnya, kita tadi dengan memberi seorang pengemis untuk belajar. Jadi uang itu tidak disalahgunakan olehnya, dan uang yang telah diberikan oleh pria tadi benar-benar digunakan untuk bersekolah, dan untuk pembelajaran yang bisa kita ambil, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, jika itu konsisten, maka akan memberikan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Berlian. Ini
garis bawahnya itu nggih, sekecil apapun bantuan kita. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu sesuatu yang tanpa kita sadari sebetulnya berharga sekali untuk orang lain. Oke, Azhara? Oke, cukup ya. Nah, ada yang lebih kecil lagi di video tersebut. Ya, selain memberikan uang, ada yang lebih kecil. Hanya sekedar menggeser pot bunga. Ya benar? Itu kan kecil. Bunganya layu, geser, air ya. Lama-kelamaan tumbuh, subur menghijau. Artinya apa? Tidak hanya manusia, bahkan tumbuhan pun bisa terkena kita nggak sengaja hanya menggeser pot gitu aja, gang beberapa waktu menghijau. Maka yang awalnya ya, yang kita lihat kering, layu, bisa subur, menghijau, secara hakikat bisa bermanfaat. Apa itu Pak? Mengeluarkan oksigen yang kita hirup. Itu nggih? Oke. Sebelum kita lanjutkan, Pak Arif mau ajak bermain sebentar. Ya, biar nggak ngantuk, biar nggak bosen. Yuk semuanya berdiri. Ya. Berdiri di sela-sela ini, Cah. Di sela-sela bangku nggih. Atau mungkin cowok sama cowok ya. Mundur. Maju. Mundur. 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 Maju. Oke, top, tidak ada yang salah. Istimewa. Sekali lagi, 4 nggih? 4 ya. Benar, salah, salah, benar. Oke, benar, salah, salah, benar. Siap? Oke, siap. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Betul ya? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, berikutnya Pak Arif akan membagikan sebuah kartu ya, terdiri dari 30 kartu. Nanti tugasnya adalah mencari pasangan yang sesuai ya. Kemudian setelah itu mendiskusikannya, Pak Arif akan membagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, kemudian nanti diisi. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Saya bagikan dulu ya. Nah, anak-anak muda biasanya di pucut ya. Pucut apa kocok? Pucut, Pak. Pucut ya. Astagfirullah. Geser belakang aja. Geser belakang. Tuh, di sini loh. Bahaya lagi. Campur biru ya. Kira setunggal, Pak. Kurang setunggal, Pak. Oke, sudah? Belakang. Oke. Dibuka, saya kasih waktu sekitar 3 menitan untuk mencari pasangannya. Sebelum dicari, lihat dulu apa yang didapatkan, materinya apa, dicari yang berkaitan dengan hal tersebut. 1, kartu warna pink. Yang kedua, hijau tua, hijau kebiru-biruan. Ya, maka pasangannya harus berlawanan warna, nggak mungkin pasangannya sama warnanya. Silakan 1, 2, 3 berdiri dicari. Berdua majunya. Ya, di situ perintahnya adalah bagaimana cara mengimplementasikannya di sekolah dan di rumah. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Mutiara Nurlian, nomor absen 23. Dan
kejujuran. Soal yang saya dapatkan saya bacakan dulu ya teman-teman. Dari kartu berpasangan yang kalian dapatkan, maka diskusikan dengan pasangan, kemudian jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan atau merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan di sekolah. Nah, karena yang saya dapat itu menaungi kata-kata jujur. Yang berarti apa? Tidak berbohong ya teman-teman. Nah, contohnya di sekolah yang pertama, tidak menyontek saat ujian. Ada? Ada. Itu jujur atau enggak? Jujur. Tidak. Yang kedua, ada mengakui kesalahan sendiri. Contohnya ketika kita upacara, kita lupa membawa jas atau tidak membawa jas. Ada yang pernah? Nggak pernah katakan ya. Lalu, yang kedua mengembalikan barang teman jika menemukannya. Contohnya di bawah meja. Kita lagi piket, kita menemukan ballpoint yang jatuh. Itu sebaiknya kita ambil atau kita kembalikan. Nah, kalau ada ballpoint di meja lalu diambil, itu baik atau enggak? Ada? Ada. Siapa? Alif. Inisial Alif ya? Ya, nggak boleh membuli. Kemudian ada mengatakan fakta kepada guru dan teman-teman. Contohnya, tadi Pak Alif bertanya, ada nggak yang punya pacar? Insya Allah nggak ada, termasuk saya. Nah, Saat ini ya. Kalau kemarin-kemarin sama. Kalau kemarin, nah jujur ya teman-teman. Kalau contohnya di rumah, yaitu tidak berbohong kepada orang tua. Contohnya ya, ini hari Sabtu. Bu, saya izin mau kerja kelompok sama teman saya di Tambak Romo. Tapi bablas akan padu. Jujur gak? Tidak. Mau ngapain nggak sampai pade? Ngapain Pak? Gacoan Pak. Oh, gacoan. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah. Yang contohnya ya, contoh lagi contoh. Kita disuruh nyapu, Nduk, nyapu. Gitu sekedap. Sekedap itu sekedapnya sebentar beneran atau nanti. Beneran aja nih. Beneran, Mbak Kalisa? Beneran. Nah, jadi kalau kita disuruh kita tidak boleh menunda-nunda. Kalau kita disuruh sekarang ya sekarang. Kita ditanya, Nduk, wes nyapu. Jawabnya, sampun Bu, tapi ibumu ngene. Lah kok saya rusuh, Nduk? Itu jujur atau enggak? Terus yang terakhir mengatakan yang sebenarnya ketika ditanya. Gini contohnya. Ibu kita punya uang 1.500.000. Nah, kita ada tujuan lah. Libur-libur aku tiduran ganti duit. Kita masuk ke kamar orang tua kita, membuka uangnya sesek. Terus kita ambil uangnya 200.000. Kok ditanya, duitku kok hilang ya? Ngerti gak Nduk apa Nduk? Terus kita jawab, ya garanti kok Bu, Nduk buka kamar sampean yang bawa kan. Itu jujur gak? Gak. Kalau jujur gimana? Ayo, bisa dibantu jawab? Saya tunjuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan. Ya, luar biasa sekali Mbak Berlian ya, Mbak Mutiara sama Mbak Alia Hanun. Oke. Bagus sekali apa yang disampaikan sesuai, oke? Dah, satu di antara yang lain sudah disampaikan cukup. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, Pak Arif mau memberikan sedikit asesmen ya akhir pembelajaran kita untuk menggali ya, untuk melihat bagaimana hasil belajar kita hari ini. Silakan dibuka HP-nya ya, dibuka HP-nya. Silakan dibuka link yang sudah Pak Arif bagikan. Ikuti instruksinya. Joni sudah masuk.
Ya, ada Pak Arif ya di sini ya. Ayo yang masih di lokasi bisa mencari pertanyaannya, bisa geser-geser ini. Kalau di situ ada cewek-cewek yang pegang buku lah itu soalnya. Oke, cukup. Ya, yang pertama peringkat pertama Joni, ya. Tepuk tangan untuk Joni Setiawan. 100 hanya dengan waktu 122 detik. Detik ya. Berarti berapa menit ini? 2 menit. Yang kedua Dinda, mana Dinda? Oke, tepuk tangan untuk Dinda. Yang ketiga adalah Selfie. Ini double ya, Selfie sama Nadine. Cuma kacek beberapa detik tok, berarti 12 detik. Ya, hanya kacek 12 detik. Nilainya sama 100 semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Hari ini kita sudah belajar, kalian juga mengikuti pembelajarannya Pak Arif dengan baik, dengan semangat, dengan antusias, ya. Pak Arif refleksi sebentar, ya. Masih ingat hari ini kita belajar tentang hikmah dan manfaat su'abul iman. Selain kita pelajari, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya kita pelajari, kita harus amalkan. Semoga kita semuanya menjadi pribadi manusia yang baik ya terhadap diri sendiri, baik terhadap Tuhan, terhadap Allah SWT, dan baik terhadap antar manusia, bahkan baik terhadap semua makhluk. Gitu ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas waktunya. Mas Ketua bisa menutup dengan memimpin doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, bisa pulang ke rumahnya masing-masing, hati-hati di jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.